Selamat malam, Salam. Baik, pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan indah ini kita boleh bertemu lewat PA Majelis di akhir tahun 2025. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Penatua Julius Jotodo serta keluarga yang sudah menerima PA Majelis pada malam hari ini. Terima kasih rekan-rekan majelis yang sudah berkesempatan beserta koster untuk kita kembali bersama-sama beribadah. Kita akan masuk di dalam ibadah dan memulainya saja kita bersama-sama memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 92. Kidung Jemaat nomor 92, bait yang pertama Malam Kudus dan kata-kata selanjutnya. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Sebelum kita membaca merenungkan bagian firman Tuhan, kita mohon campur tangan Roh Kudus dan saya mohon kesediaan Bapak Penatua Hagaung untuk memimpin kita dalam doa. Allah mulina di atas surga, Allah anak saya anak mana ngarang Wai dan lain muri mira ajar kokong dan materi itu peneliti yang malu memperhatikan dan saya dan dalam yang ini luar dan kudu magam dihino hina sama ula kamagam na niyam kapdong masudo wailihi limam muri kan kebuong kan pahlapi yang PA yang kemerahi bakar rimam muri mapeagu memanig sindiah sinmadi raja awatan niyam muri tuwaya mau bakar Rerehing muri tanhun anam nama palata bunyan rinin lapung anak pahlapi yang PA wali kanya talima taat kayak kalau kanya taksuka harikam tenong kayak kaya muri nambalin na na paneli jalakan muri dalam gua maula wali na majelis damai itam kaya jamuri dan kana napa rabada udah ka kana wajib tuabi yang bawa ini labnat muri la tukib menyatagam lupa ikan nawana Yesus Kristus muri. Amin. Amin. Baik, kita masuk karena kita sudah selesai di kitab Hakim-Hakim, maka kita masuk di kitab Rut. Bagian firman Tuhan dari kitab Rut pasal 4. Kitab Rut pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Kitab Rut pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Saya bacakan bagi kita. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki.
Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan memelihara dalam hidup sehari-hari. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, saya cerita kepada kita tentang kitab Rut ini yang 4 pasal. Kita dengar baik-baik. Jadi ada satu saat di zaman hakim-hakim ya, atau setelah hakim-hakim, di Israel terjadi kelaparan yang hebat. Maka seorang yang bernama Elimelek yang tinggal di Betlehem Yehuda, dia berkompromi dengan istri dan kedua anaknya. Bagaimana ya kalau kita cari tempat untuk kita bisa hidup? Saya dengar ini kalau di daerah Moab itu kita bisa dapat makan di sana. Jadi istrinya bilang, oke lah. Istrinya nama Naomi. Dan 2 anaknya laki-laki itu bernama Mahlon dan Kilion. Maka mereka berangkat ke Moab. Sampai di Moab, mereka mulai berusaha di sana. Tetapi tidak berselang lama, Elimelek ini meninggal. Maka tinggallah Naomi di sana dengan 2 anaknya. Sebelum meninggal, Elimelek ini masih menyaksikan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion ini ambil istri. Tapi istri orang Moab. Yang satu, yang Mahlon istrinya bernama Orpa. Sedangkan yang Kilion ini istrinya bernama Rut. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, tidak lama berselang Elimelek ini meninggal. Maka yang sisa adalah Naomi dengan 2 anak laki-lakinya dan 2 orang menantunya. Tetapi 2 orang menantu ini anak perempuan, yaitu Orpa dan Rut. Mereka belum punya anak dengan Mahlon dan Kilion. Tapi terlanjur belum begitu lama, kedua laki-laki ini atau suami mereka ini meninggal. Jadi baik Mahlon maupun Kilion itu meninggal. Maka tersisalah siapa-siapa? Naomi, Orpa, dan Rut. Orpa dan Rut itu siapa? Anak mantu ya. Anak kandungnya laki-laki 2 orang dan suaminya sudah meninggal. Nah, tidak lama berselang terdengarlah kalau di Israel ini hidup sudah mulai kembali baik. Jadi malam Naomi bilang, bagaimana ya kalau kita sama-sama sudah pulang di Israel? Mereka bilang oke. Jadi mereka berkemas, paginya mereka berangkat. Tapi pas di tengah jalan, Naomi pikir-pikir kembali, tidak bagus. Mereka kan orang asing, orang Moab. Baru saya mau ikat mereka dengan apa? Saya punya suami tidak ada, saya punya anak laki-laki tidak ada cucu. Kasihan mereka. Lebih baik biar mereka kembali. Jadi Naomi bilang begini sama Orpa dan Rut, lebih baik kamu pulang sudah. Pulang kembali sudah di Moab. Saya yakin bahwa kamu masih muda begini, pasti ada laki-laki yang mau sama kamu. Karena kalau kamu mau tunggu saya ambil suami, saya sudah tua ini. Kalaupun saya punya anak, tidak mungkin kamu tunggu saya punya anak besar. Ya baik juga kalau lahir itu anak laki. Kalau tidak, cari lagi sampai kapan dapat anak laki. Dong sudah oma-oma nanti. Ini Orpa dan Rut. Jadi coba timbang baik-baik. Naomi bilang, coba kamu pulang. Tapi mereka berdua bilang tidak.
kami tidak mau pulang. Pulang sudah. Begitu, pikir baik-baik, Naomi bilang. Akhirnya siapa yang mau pulang? Orpa. Orpa bilang oke, saya kembali. Dia kembali ke tanahnya di Moab. Orpa sudah jalan, Naomi bilang, kenapa kau tidak jalan? Tidak, saya tidak mau pulang. Saya tidak mau kembali. Saya mau tetap ikut sama mama mantu. Mama mantu ke sana, kemana saya ke sana. Dan di tempatnya mama mantu saya mau, saya juga dikuburkan di sana kalau saya mati. Apapun yang terjadi saya diikut di sana. Baru bagaimana? Kan di Moab ini kan Allah asing. Kalau kita di sana, kita punya Allah itu beda. Allah yang esa. Tidak, saya akan sembah juga itu Allah yang esa. Saya ikut. Oke, baiklah. Jadi Naomi terus berjalan dengan Rut. Sampai di sana, kota Yehuda itu heboh. Karena mereka lihat ini yang sudah lama merantau, sama kalau kita. Orang sudah lama merantau berdengar cerita tentang mereka sipit-sipit. Jadi waktu mereka pulang itu penasaran. Bagaimana sudah ini mereka punya apa muka, begitu keadaannya mereka seperti apa, apakah mereka kaya atau miskin. Dan ternyata memang tidak bawa apa-apa Naomi dan Rut ini. Nah, akhirnya mereka tinggal di situ. Dan Rut ini dia bilang, "Wah, saya tidak bisa diam, saya harus kerja." Jadi waktu itu ada pekerjaan di kebun, di satu macam kalau kita di sini ya perusahaan begitu. Jadi ada seorang bernama Boas yang tadi ini, dan dia tuh punya lahan yang luas begitu ya, jadi pekerjanya banyak. Ya, tapi waktu itu berdekatan dengan orang lain lagi punya lahan begitu dengan tempat orang-orang juga bekerja. Nah, singkat cerita Boas ini melihat, ini nona siapa ini? Cantik. Dia mulai cari tahu. Oh, dia akhirnya tahu ini anak mantunya Naomi. Nah, ternyata Boas ini masih berkeluarga dengan almarhum Elimelek, suami Naomi. Jadi dia perlakukan Rut ini dengan baik. Tapi dia itu ya sudah boleh dikatakan dari segi usia, Rut itu pantasnya panggil bapak, panggil ayah sama Elimelek. Jadi Elimelek baik sekali sama Rut. Dan Rut menceritakan tentang kebaikan dari Boas ini kepada Naomi. Ya. Jadi Naomi bilang, oh syukur sudah, tidak apa-apa kok. Rajin kerja di situ, karena di situ itu bukan siapa-siapa, tapi itu keluarga dari yang kau punya bapak mantu yang sudah meninggal, keluarga dari Elimelek. Oh begitu ya. Nah, dan di situ Rut itu bekerja dengan rajin ya. Dan Boas ini melihat bahwa Rut ini luar biasa. Dia kasih tahu pekerja-pekerja, jangan coba-coba ada yang ganggu dia. Kamu laki-laki ingat, tidak boleh ada yang ganggu sama itu yang namanya Rut. Nah, namanya orang yang pekerja-pekerja, orang taat. Nah, sampai satu kali waktu pulang kerja, Rut ini dia cerita apa yang terjadi di tempat kerjanya. Naomi bilang begini. Nah, besok kalau ini Boas dia habis kerja dan kemudian dia habis makan yang enak, dia tidur. Engkau harus pakai pakaian yang bagus, mandi, kasih wangi badan, baru pergi tidur dengan dia. Nah, ini orang taat juga ini Rut. Jadi dia ikut saja. Dia punya pikiran pasti ada maksud di saat dia membantu Om itu. Maka pergilah. Jadi waktu dia lihat Boas sudah habis makan, sudah tidur, sudah sono begitu, dia juga pergi masuk dalam selimut tidur. Tengah malam Boas kaget. Hei, siapa yang ada di samping dia? Siapa kamu? Saya Rut. Kenapa kamu tidur di sini? Ya, menurut Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan, saya itu seharusnya yang pantas itu Tuhan yang ambil. Oh bukan,
Masih ada yang lebih pantas. Istilahnya penebus. Kalau macam kita sin palu Nah begitu. Ada yang lebih pantas dia bilang. Maksudnya ada yang lebih dekat lagi begitu. Dia ini peringkat kedua. Masih ada yang lebih pantas lagi untuk jadi penebus. Oh begitu, oke. Sekarang kau tidur sudah sampai pagi. Nanti saya beli engkau punya selendang, saya kasih uang, nanti pulang di rumah. Tunggu saja di sana. Nanti saya kasih kabar. Jadi Boas ini mulai pergi sudah di depan pintu gerbang. Dia kasih kabar sama orang, suruh ini penebus datang. Saat ini penebus sudah tiba. Oke, sekarang kau duduk di sini, ada yang penting saya mau bicarakan. Kemudian dia panggil beberapa tua-tua, dia pilih ada 10 orang tua-tua. Kamu datang di sini, saya minta jadi saksi. Karena sekarang kami mau bicarakan ini tentang hak waris. Sudah duduk semua. Terus Boas mulai bilang sudah sama penebus di depan para saksi. Penebus, engkau tentu ingat, tahu siapa Naomi yang telah menjadi janda dan dia punya anak mantu yang tinggal dengan dia. Sekarang Naomi mau tidak mau, karena tidak ada laki-laki dalam keluarganya dia, maka dia mau jual itu tanah warisan. Tapi ya engkau harus pelihara Naomi. Oke, saya terima. Itu bilang. Oh, masih ada satu lagi dia bilang. Bukan saja Naomi, tapi juga dengan itu dia punya anak mantu. Oh, terjadi sudah kalau begitu dia bilang. Terjadi. Nah, kalau begitu, kalau engkau tidak bisa, mau tidak mau saya. Karena dia selain engkau, saya saja. Boas bilang begitu. Ya terserah. Nah, jadi akhirnya singkat cerita dari bacaan kita tadi, maka Boas kemudian menebus mengambil Naomi. Tetapi lebih khususnya di sini, Naomi itu dia pandang sebagai keluarga sudah. Tapi yang dia peristrikan itu adalah Ruth. Maka hidup bersamalah mereka. Dan Ruth melahirkan seorang anak yang diasuh oleh Naomi. Nama anak itu siapa tadi? Obed. Nah. Jadi Obed itu nanti menjadi ayah dari Isai. Dan Isai itu adalah ayah dari Daud. Dan Yesus Kristus keturunan dari Daud. Nah, apa yang kita renungkan dari kisah ini? Pertama, kesulitan hidup yang dialami oleh Naomi dan terkhususnya bersama dengan Ruth. Itu menggambarkan bagaimana kesulitan hidup manusia. Artinya ada saat kita merasakan itu senang, ada saat kita merasakan susah, tapi ada lagi saat kita merasakan bahwa Tuhan memulihkan kita, membawa sebuah sukacita besar. Karena ada 3 krisis yang dihadapi oleh Naomi, termasuk di dalamnya Ruth. Krisis yang pertama, mereka terancam kehilangan tanah warisan. Karena perempuan hak apa lagi dia? Mau tidak mau, karena tidak ada keturunan yang laki-laki dan mereka akan habis, ya jual sudah. Supaya nikmati hidup selagi masih hidup dan anak mantu, ya kan? Jadi itu salah satu krisis. Yang kedua, krisis yang dialami oleh Naomi adalah mereka tidak punya keturunan laki-laki. Itu krisisnya. Karena si Ruth ini dia tidak pikir lagi laki-laki. Yang dia pikir itu bagaimana hidup bersama dengan mertuanya Naomi, mantunya. Dan itu terancam juga bahwa ya turunan dari Elimelek ini nanti punah. Yang ketiga, bahwa mereka itu sekarang dalam krisis di mana mereka tidak punya harkat dan martabat. Karena perempuan itu ya waktu itu tidak terlalu menjadi satu yang sebanding dengan laki-laki. Mereka harus di bawah laki-laki. Hak saja, kecuali kita ingat itu
anak-anak dari siapa dulu itu yang minta hak itu untuk tanah Israel ya, setelah orang tuanya meninggal. Ya, di sini mereka mengalami krisis tentang harga diri, martabat mereka. Karena apa? Bukan saja perempuan biasa, tetapi janda. Janda itu demi posisi lebih di bawah lagi dari ibu-ibu yang punya anak. Yang berikut dia punya anak mantu. Anak mantunya orang asing, bukan asli orang Israel. Itu statusnya lebih di bawah lagi. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka kehadiran Boas menjadi sesuatu yang sungguh luar biasa. Karena Boas mempertahankan tanah warisan. Karena dengan hadirnya Boas, maka ada harapan untuk keturunan itu berkelanjutan. Dan waktu itu kan lahir anak lagi yang bernama Obed. Sudah jelas untuk turunan. Yang ketiga, di mana harkat mereka diangkat. Nah, itu kan luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita hubungkan lagi dengan kehidupan kita orang Kristen, ya penebus kita siapa? Penebus kita kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan saja tentang ini tanah apa yang pentingnya ini bumi kan. Meskipun Tuhan Yesus itu bekerja bukan saja untuk kehidupan yang kekal, tetapi selama kita menjalani hidup di bumi ini. Tapi yang paling penting itu, yang krisis yang besar yang kita hadapi manusia itu dosa. Tapi Yesus Kristus datang untuk itu. Kita bersyukur karena kita memiliki penebus yang luar biasa. Dan kita sementara juga hari yang kedua ini merayakan akan kedatangan. Kita bersyukur untuk hal itu. Jadi ini saja dari kitab Rut, gambarannya untuk kita ikuti bersama dengan kita kembali melihat tentang penebus kita dan krisis-krisis apa yang kita alami. Penebus kita itu bukan saja menebuskan dosa, tetapi memberi jaminan bagi kita akan pemeliharaannya karena dia hidup dan terus melihat menyelenggarakan kehidupan kita. Dan kepadanya kita percaya perjalanan kehidupan kita kepada Allah yang hidup, yang berkuasa dan sumber kasih itu. Saya berikan kesempatan ada tambahan atau pertanyaan dari kita. Kasih Tuhan. Bapak penutup mendengar.